Ya, hati-hati, lewat 5 pintu ini perselingkuhan suami bisa terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bunda yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ya, pernah nggak Bunda kepikiran ya, atau bahkan merasa suamiku kok bisa-bisanya selingkuh sih? Ini gimana asalnya ya? Ya, Bunda yang nggak tahu apa-apa ya, selama ini merasa hubungannya baik-baik aja. Nah, tiba-tiba melihat ada chat mesra suami dengan wanita lain. Ada foto dan video mesra. Nah, bahkan satu yang juga pernah dialami oleh klien saya, itu pernah ada yang kirim foto adegan tidak senonoh antara suaminya dengan wanita lain. Padahal sebelumnya suami klien saya ini adalah suami yang baik dan perhatian. Nah, sebenarnya apa saja sih yang bikin suami itu selingkuh? Baik, setidaknya ada 5 pintu masuk atau celah perselingkuhan suami. Yang pertama adalah jalur penglihatan. Nah, ini mungkin jalur yang paling umum ya, ketika suami itu melihat perempuan cantik, ya ada perasaan tertentu di hatinya, dan ini adalah fitrah. Ya, rasa senang melihat perempuan. Hanya saja ada suami-suami yang sadar bahwa dia harus menahan diri dan menundukkan pandangan. Dan ada suami-suami yang melepaskan nafsu penglihatannya. Nah, untuk menetralkan godaan ini dan menutup pintu masuknya, nah tanggung jawab itu sebenarnya ada pada kesadaran si suami sendiri untuk ghadul basor atau menundukkan pandangan. Nah, kita para istri nih Bun, punya peran untuk menyenangkan matanya saat di rumah, sebagaimana yang dianjurkan Rasulullah SAW. Kemudian pintu masuk yang kedua, yaitu pengalaman interaksi yang menyenangkan. Ya, banyak klien saya yang mengeluh Bun, Bunda Ayu, suami saya tuh Bun selingkuh dengan wanita yang gak lebih cantik dari saya. Ya, secara fisik dia biasa-biasa aja loh. Oke, ketika saya dalami kasusnya, ternyata ya memang jalur masuknya itu bukan lewat matanya, tapi lewat interaksi yang nyaman. Nah, artinya bisa jadi si suami ini mendapatkan pemenuhan ego sebagai laki-laki saat bersama selingkuhannya. Nah, dan ini perlu Bunda waspadai juga ya. Baik, kemudian yang ketiga, pelakor itu bisa masuk lewat hobi dan minat suami. Ya, ada suami yang selingkuh dengan caddy golfnya. Ada suami yang selingkuh dengan lawan main tenisnya. Nah, ada suami yang selingkuh dengan rekannya saat nge-gym. Dan masih banyak lagi contohnya. Nah, kenapa bisa jadi seperti itu? Ya, ini karena salah satu kebutuhan psikologi suami adalah ditemani dalam rekreasi atau refreshing. Makanya jadi teman refreshing suami itu perlu Bunda. Nah, salah satunya ya untuk menutup celah ini, sekaligus supaya Bunda dan suami itu ya lebih sefrekuensi dan aura rumah tangga pun lebih selaras. Dan pintu yang keempat, yaitu pintu inner child-nya. Baik, ada klien saya Bun, suaminya itu selingkuh dengan wanita yang jauh lebih tua usianya. Dan secara fisik pun, ya wanita ini nggak secantik istrinya. Nah, lalu apa yang dicari si suami? Nah, ternyata si suami ini ketika kecil itu sangat dimanja oleh ibunya. Dan ketika menikah, dia menemukan perlakuan yang serupa dari wanita pelakor ini tadi. Karena itu, cara mencegah hal semacam ini ya memang dengan ngobrol terbuka dengan suami. Kita perlu tahu seperti apa sih pola asuh dalam keluarga suami. Ya, suami ini biasa diperlakukan seperti apa dan perlakuan apa yang dia harapkan dari kita saat berumah tangga. Nah, ini harus dikupas berdua bersama suami. Baik, kemudian pintu masuk yang kelima, yaitu pergaulan dan lingkungan. Ya, banyak suami baik akhirnya jadi rusak karena ya circle pergaulan yang toksik. Baik, ada klien saya nih Bun, suaminya dulunya baik-baik aja, tapi sejak pindah ke tempat kerja yang baru, ya dia bertemu dengan banyak teman wanita yang genit-genit.
Dan banyak juga teman lelakinya yang juga pemain wanita. Nah, lama-lama ya suami klien saya ini tertular. Nah, kalau kasusnya seperti ini dan Bunda ingin suami berubah, maka di sini kuncinya adalah ubah lingkungannya. Dekatkan dengan teman-teman dan pergaulan yang positif. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengibaratkan dalam sebuah hadis, kira-kira barang siapa dekat dengan pandai besi, dia akan terkena abunya. Barang siapa dekat dengan pedagang minyak wangi, dia akan terkena wanginya. Nah, ini adalah gambaran dari dahsyatnya efek pergaulan. Nah, itu tadi ya Bun, 5 pintu masuk perselingkuhan suami. Ya, kalau Bunda di rumah mungkin punya pengalaman yang menyakitkan ya diselingkuhi suami, ya Bunda bisa cek nih. Kira-kira pintu masuknya itu lewat mana? Apakah ada dari satu pintu masuk tadi atau mungkin ada pintu-pintu lainnya? Nah, yang jelas pintu-pintu ini harus ditutup. Ya, menutupnya dengan apa? Ya, tentu saja dengan usaha lahir dan batin. Misalnya, ya dengan memperbaiki hubungan Bunda dengan suami, memperbaiki komunikasi dan menguatkan ikatan batin bersama suami. Untuk usaha batin atau spiritualnya, tentu saja dengan kembali pada aturan syariat untuk kita terapkan dalam rumah tangga kita. Nah, selain itu, kita sebagai pribadi juga perlu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mendekat kepadanya. Ya, karena biar sehebat apapun usaha kita, Allah lah yang maha membolak-balikan hati hambanya. Nah, itulah mengapa saya selalu bekali klien-klien saya dengan amalan-amalan khusus dengan tasbih karomah ar-Rahman sebagai wasilah untuk membantu melindungi rumah tangga dari perselingkuhan. Baik, buat Bunda yang butuh bimbingan rumah tangga secara profesional, silahkan bisa mendaftar melalui nomor yang ada di sini ya Bun. Baik, semoga bermanfaat. Saya Bunda Ayu, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.